Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata kelompok, kumpulan, grup, dan lain sebagainya. Nah, istilah kelompok atau kumpulan tersebut dalam matematika itu dikatakan dengan himpunan. Tetapi tidak semua kelompok atau kumpulan bisa dikatakan dengan himpunan. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Suatu kumpulan bisa dikatakan dengan himpunan jika memiliki syarat, yaitu kumpulan benda atau objek tersebut mempunyai pengertian yang jelas. Nah, di sini kita dapat poin bahwa jika kumpulan tersebut tidak memiliki pengertian yang jelas, maka tidak bisa dikatakan dengan himpunan. Contohnya, misalkan di sini ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, ini kan objeknya jelas, yaitu siswa yang lahir pada bulan Agustus, makanya disebut dengan himpunan. Contoh lain misalkan yang bukan himpunan, yaitu kumpulan orang-orang kaya. Nah, itu kan objeknya belum jelas, ukuran kaya seseorang kan beda-beda, makanya tidak bisa dikatakan dengan himpunan. Nah, dalam matematika kata himpunan ini biasa ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, anggotanya biasanya ditulis di antara kurung kurawal. Selanjutnya ada yang namanya anggota himpunan, yaitu semua anggota atau objek yang terdapat pada himpunan. Nah, biasanya anggota himpunan ini dilambangkan dengan elemen. Nah, ini namanya elemen yang seperti huruf E. Nah, sedangkan jika bukan anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E dicoret atau bukan elemen ya, ini namanya. Nah, untuk menghitung banyaknya anggota himpunan, kita menggunakan rumus atau biasanya dilambangkan dengan NA. N-nya itu banyaknya anggota dan A itu himpunan A. Nah, contoh misalkan di sini ada himpunan A, yaitu bilangan cacah kurang dari 5. Nah, cara menuliskannya ini seperti ini ya. Pertama kita tuliskan nama himpunannya dulu dengan huruf besar. Ini himpunan A. Nah, terus kita tulis anggotanya di antara kurung kurawal. Nah, ini kan kurung kurawal nih. Bilangan cacah kurang dari 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini cara menuliskan suatu himpunan. Nah, untuk mengetahui banyak anggotanya berarti tinggal hitung saja. Di sini kan berarti NA-nya sama dengan 5. Nah, makanya dapat disimpulkan bahwa 0 di sini merupakan anggota himpunan A. Dan yang enggak ada di sini berarti dia bukan anggota A. Contoh 8 bukan anggota A. Cara menyatakan himpunan. Nah, di sini ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama itu kita menuliskan syarat atau ciri anggota. Contohnya ada himpunan A, yaitu bilangan genap kurang dari 10. Nah, ini kan jelas nih syaratnya, yaitu bilangan genap kurang dari 10. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini suatu himpunan. Yang kedua, dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, bilangan genap kurang dari 10 ini jika dinotasikan jadi seperti ini. Nah, ini cara bacanya begini. Himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X merupakan anggota himpunan bilangan genap. Nah, ini dibacanya sedemikian sehingga ini dibacanya anggota himpunan ya. Nah, yang ketiga dengan cara mendaftarkan anggota himpunan. Nah, kalau mendaftarkan anggota himpunan berarti kita tinggal menuliskan saja anggotanya. Bilangan genap kurang dari 10 itu apa aja. Nah, di sini berarti ada 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya ada yang namanya macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan ini ada 5. Yang pertama itu ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong ini berarti dia himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf 0 dicoret atau kurung kurawal yang tidak ada isinya. Contoh ya, contoh yang termasuk himpunan kosong yaitu misalkan ada himpunan A, nama bulan yang dimulai dari huruf Z. Nah, nama bulan yang dimulai dari huruf Z kan tidak ada.
Nah, berarti dia termasuk himpunan yang kosong. Gampang ya. Yang kedua, yaitu ada himpunan tak terhingga. Nah, sesuai namanya juga berarti himpunan ini memiliki anggota yang tak terbatas atau tak hingga. Contoh ya, himpunan B yaitu bilangan bulat lebih dari 23. Nah, ini kan ada syarat yaitu lebih dari 23. Makanya jika dituliskan anggotanya berarti himpunan B itu dimulai dari 24, 25, 26, 27 dan seterusnya. Nah, tanda-tanda titik-titik ini menandakan bahwa dia anggotanya tak terbatas. Makanya ditulis titik-titik. Selanjutnya ada yang namanya himpunan terhingga. Berarti ini lawannya dari himpunan tak terhingga ya. Himpunan terhingga ini berarti himpunan yang mempunyai anggota yang terbatas, kebalikannya. Contoh, bilangan cacah antara 1 dan 8. Nah, berarti di sini untuk menuliskan anggotanya yaitu himpunan C, bilangan cacah antara 1 dan 8 itu apa saja? Berarti ya, dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti antara 1 dan 8. Nah, itu himpunan terhingga. Dia ada batasnya. Yang keempat ada himpunan semesta. Himpunan semesta ini himpunan secara keseluruhan objek yang ada atau objek yang dibicarakan. Nah, biasanya himpunan semesta ini dilambangkan dengan huruf S. Contoh, misalkan ada suatu himpunan D, anggotanya itu apel, jeruk, stroberi. Nah, semesta yang mungkin dari himpunan D ini, maka himpunan S adalah nama-nama buah, karena apel, stroberi, jeruk merupakan nama buah. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya himpunan bagian. Himpunan bagian ini merupakan himpunan yang anggotanya dari himpunan keseluruhan. Jadi anggotanya itu bagian dari himpunan keseluruhan. Nah, biasanya ini dilambangkan dengan subset. Nah, ini namanya subset ya, seperti huruf C. Nah, untuk menghitung banyaknya himpunan bagian ini menggunakan rumus 2 pangkat N. Nah, ini banyaknya anggota, tinggal dimasukin aja. Jika anggotanya 2, berarti 2 pangkat 2 gitu. Contoh, di sini diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3 sampai 8, himpunan Q 2, 4, 6, 8. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan Q ini merupakan himpunan bagian dari P, karena anggota himpunan Q ini termasuk bagian dari anggota himpunan P, makanya ditulis Q subset P, begitu ya. Untuk macam-macam himpunan bagaimana? Jelas? Kalau jelas, kita lanjut tentang operasi himpunan. Nah, operasi himpunan yang pertama ada yang namanya irisan himpunan. Nah, jika ada irisan himpunan A dan B adalah anggota himpunan yang merupakan anggota A dan anggota B, itu dinamakan dengan irisan himpunan. Jadi lebih singkatnya itu, irisan itu berarti anggota A ada yang sama dengan anggota B. Nah, makanya itu dinamakan dengan irisan. Nah, ini dilambangkan dengan A irisan B atau seperti huruf N. Nah, ini lambang irisan ya. Nah, jika dinotasikan berarti A irisan B, X, demikian sehingga X merupakan anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Nah, jika dilihat dari diagram Venn, ini namanya diagram Venn ya, untuk menggambarkan suatu himpunan, irisan itu letaknya di tengah-tengah yang diarsir ini. Yang kedua ada gabungan himpunan. Kalau tadi irisan yang sama saja, anggota yang sama aja, itu dinamakan irisan. Kalau gabungan berarti gabungan antara dua himpunan yang anggotanya misalkan ada himpunan A dan B, berarti untuk mencari gabungannya tinggal digabungkan saja. Nah, biasanya dilambangkan dengan A gabungan B. Ini seperti huruf U, kebalikan dari irisan ya tadi ya. Kalau irisan huruf N, kalau gabungan huruf U. Nah, jika digambarkan dengan diagram Venn, ini berarti yang diarsir secara keseluruhan, yaitu himpunan A dan himpunan B yang diarsir. Nah, ini termasuk gabungannya di sini. Yang ketiga ada yang namanya selisih himpunan.
Nah, selisih himpunan A dan B adalah anggota A yang tidak menjadi anggota B. Nah, kalau di irisan kan anggota A yang sama dengan anggota B, itu dinamakan irisan. Nah, kalau di selisih ini, kalau misalkan A selisih B, maka anggota A ini yang tidak termasuk ke anggota B, makanya yang diarsir di sini anggota A-nya saja, tidak sampai ke tengah ini. Karena yang tengah ini termasuk irisan, yaitu anggotanya sama dengan B. Kalau misalkan B selisih A, berarti yang diarsir yang himpunan B-nya aja di sini. Paham ya? Nah, yang terakhir ada yang namanya komplement himpunan. Komplement dari himpunan A misalkan adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan A. Nah, istilah gampangnya itu jika ada A komplement, berarti dia anggotanya itu selain yang anggota A tersebut. Makanya dinamakan A komplement. Ini biasanya dilambangkan dengan A aksen. Nah, ini namanya A aksen atau A pangkat C komplement. Nah, jika digambarkan di diagram Venn ini seperti ini. Berarti anggotanya itu selain anggota ini, berarti secara keseluruhan selain A aksen ini atau selain himpunan A ini. Kalau B komplement berarti yang tidak diarsir yaitu yang himpunan B. Itu ya operasi himpunan. Selanjutnya ada yang namanya diagram Venn. Diagram Venn ini biasanya untuk menggambarkan suatu himpunan. Nah, ini di diagram Venn itu ada yang namanya himpunan semesta yang gambarnya persegi panjang, dan di dalamnya itu terdapat himpunan bagian. Nah, ini yang bentuknya lingkaran ini himpunan bagiannya. Di sini ada dua, yaitu himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A berarti ada 1, 2, anggota himpunan B ada 2, 3, irisannya itu ada 2, dan komplemennya itu ada 4. Nah, jika di total secara keseluruhan himpunan bagian ini, maka jumlahnya itu sama dengan banyaknya semesta. Nah, ini makanya didapat rumus NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B. Nah, kenapa di sini dikurang? Karena ini kan ada double nih yang irisan. Dia termasuk anggota A juga, termasuk anggota B juga, makanya dikurang. Dan terakhir ditambah A, banyaknya A gabungan B komplement. Ini yang tidak keduanya atau yang tidak masuk ke dua himpunan tersebut. Keterangannya NS yaitu semesta, NA banyaknya himpunan A, NB banyaknya himpunan B, NA irisan B berarti itu yang suka keduanya kalau di soal ya nanti. Kalau NA gabungan B komplement berarti dia yang tidak suka keduanya atau yang di luar ini nih, yang di luar lingkaran ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada sebuah soal, yaitu dari 40 siswa kelas 7, 23 siswa gemar matematika, 18 siswa gemar bahasa Inggris, dan 4 siswa tidak menggemari matematika maupun bahasa Inggris. Banyak siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris adalah, nah, gimana cara ngitungnya? Pertama kita tulis dulu nih yang diketahuinya apa saja. Nah, di sini kita misalkan jumlah siswa itu kan sebagai semesta atau total secara keseluruhannya itu ada 40. Terus ada siswa yang gemar matematika, kita misalkan himpunan A, yaitu totalnya itu 23. Dan siswa yang gemar bahasa Inggris ini kita misalkan himpunan B, totalnya itu 18. Terus diketahui juga siswa yang tidak gemar keduanya. Ya, ini berarti namanya apa? A gabungan B komplement, yang tidak suka keduanya itu. Ini diketahui 4, dan yang ditanyakan itu siswa yang gemar keduanya, atau kalau yang gemar itu berarti yang beririsan, dia yang di tengah-tengah kalau di diagram Venn. Nah, kalau udah diketahui, ditulis seperti ini, kita tinggal masukkan saja ke rumus yang tadi. Kita masukin NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B ditambah NA gabungan B komplement. Tinggal masukin yang diketahuinya, kita hitung, jumlahkan 23 ditambah 18 ditambah 4 kan 45. Berarti untuk mencari NA irisan B ini 45 dikurangi 40, maka didapat hasilnya itu 5.